Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Sabila Permatasari dengan NIM 135 1910044 dari kelas A119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri mata kuliah mikrobiologi. Nah, bakteriologi sendiri itu apa sih? Bakteriologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteri sendiri bermanfaat dalam pengobatan, hygiene, serta fermentasi, yaitu fermentasi contohnya pada pembuatan tape. Bakteriologi sendiri dapat juga dikatakan sebagai biologi bakteri. Struktur dasar sel bakteri yaitu yang pertama ada membran sel. Membran sel tersusun atas lemak dan protein yang bersifat semi-permeabel, yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua yaitu ada sitoplasma, yaitu cairan yang berada di dalam sel, berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Yang ketiga yaitu ada nukleus atau DNA. Pada manusia ini diibaratkan sebagai otaknya yang berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Yang keempat ada flagela atau sering disebut dengan cambuk besar yang berfungsi untuk alat gerak melekat pada membran luar di dinding sel. Yang terakhir yaitu ada ribosom. Ribosom itu apa sih? Ribosom itu tersusun atas protein dan RNA yang berfungsi untuk tempat sintesis protein. Selanjutnya ada mesosom. Mesosom ini seperti benjolan tetapi masuk ke dalam. Terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Fungsinya untuk tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak. Selanjutnya itu ada endospora. Endospora yaitu pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya itu kayak kekurangan nutrisi dan air, suhu yang sangat panas maupun suhu yang sangat dingin, serta racun, maka sel bakteri dapat membentuk endospora. Misal pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Selanjutnya saya akan menjelaskan prokariot dan eukariot. Nah, perbandingan sel eukariot dan prokariot dapat dilihat dari struktur, komposisi, dan organisasi genetiknya. Pembedanya ada organel, nukleus, lipida, sterol, dinding sel, serta kromosom, diploid, dan nukleosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran bakteri. Bakteri sendiri yaitu organisme mikroskopis yang memiliki rata-rata diameter 1,25 mikrometer. Bakteri terkecil adalah Dialister pneumosintesis dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Selanjutnya itu bakteri terbesar yaitu Spirillum voluntas, panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Ukuran bakteri sendiri yaitu mikroskopis. Apa sih itu mikroskopis? Mikroskopis yaitu hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk bakteri. Sebelumnya bentuk bakteri itu sendiri ada 3 macam, yaitu bentuk bakteri basil atau batang, yang kedua yaitu bentuk bakteri bulat atau kokus, yang ketiga yaitu ada bentuk bakteri spirilia. Saya pertama menjelaskan bentuk bakteri basil atau batang. Ada 3 macam, yaitu monobasil, diplobasil, streptobasil. Monobasil yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal, contohnya itu Salmonella typhus, penyebab penyakit tipes. Yang kedua ada diplobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandeng dua-dua. Selanjutnya ada streptobasil, bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Misalnya itu Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Selanjutnya ada bentuk bakteri kokus atau bulat.
yaitu ada 6 macam, yaitu Monococcus, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Sargina, dan Tetracoccus. Monococcus yaitu bakteri yang berbentuk bola tunggal. Misalnya Monococcus gonorrhea penyebab penyakit kencing nanah. Diplococcus yaitu bakteri berbentuk bola bergandeng dua-dua. Misalnya itu Diplococcus pneumonia, penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Yang ketiga yaitu ada Staphylococcus, bakteri yang berbentuk bola yang berkoloni. Yang keempat yaitu ada Streptococcus, bentuk bakteri bola yang memanjang berbentuk rantai. Yang kelima ada Sargina. Sargina yaitu bentuknya seperti bidang ruang atau kubus. Yang terakhir ada Tetracoccus, yaitu bentuknya seperti bidang datar. Selanjutnya ada bentuk Spirilia, yaitu ada 3 macam, spiral, vibrio, dan spiroseta. Spiral yaitu golongan bakteri yang bentuknya spiral, misalnya spirillum. Yang kedua ada vibrio, yang dianggap sebagai bentuk tak sempurna. Misalnya vibrio kolera, penyebab penyakit kolera. Selanjutnya ada spiroseta, yaitu golongan bakteri bentuk spiral yang dapat bergerak. Nah, di sini ada perkembangbiakan bakteri. Bakteri sendiri berkembang biak dengan 2 cara, yaitu ada rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah perpindahan secara langsung bahan genetik DNA di antara 2 sel bakteri. Sedangkan pada pembelahan diri, sel bakteri membelah menjadi 2 sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Rekombinasi genetik pada bakteri antara lain ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Nah, yang ketiga ada macam-macam bakteri. Bakteri sendiri berdasarkan sumber oksigennya dibagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dalam respirasinya. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak menggunakan bantuan oksigen dalam respirasinya. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu bakteri aerob obligat, bakteri anaerob obligat, serta bakteri anaerob fakultatif. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi menjadi 2, bakteri heterotrof dan autotrof. Bakteri heterotrof yaitu bakteri yang memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik. Sedangkan bakteri autotrof yaitu bakteri yang dapat menyusun zat makanannya sendiri. Berdasarkan sumber energinya, bakteri dibagi 2. Bakteri autotrof dibagi menjadi 2, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang memanfaatkan cahaya sebagai energi. Sedangkan bakteri kemoautotrof yaitu bakteri yang menggunakan energi kimia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.